Selamat datang di pembelajaran online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar materi Akidah Akhlak kelas 4 SD dengan judul Iman kepada Nabi dan Rasul. Iman kepada Rasul Allah merupakan rukun iman yang keempat yang wajib kita percayai dan kita yakini sebagai seorang Muslim. Pengertian Nabi adalah seorang laki-laki pilihan Allah yang telah diberi wahyu untuk dirinya sendiri. Jumlah nabi itu sangat banyak. Ada yang mengatakan 313 nabi, dan ada yang mengatakan ribuan, bahkan puluhan ribu yang tersebar di seluruh penjuru dunia. Akan tetapi, hanyalah Allah yang mengetahui jumlah nabi yang sebenarnya. Jadi, yang hanya mengetahui jumlahnya nabi secara pastinya itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan pengertian Rasul adalah seorang laki-laki pilihan Allah yang telah diberikan wahyu untuk dirinya dan mempunyai tugas menyampaikan wahyu tersebut kepada umatnya. Rasulullah, yakni Rasul Allah, diutus ke dunia untuk memberikan peringatan dan menyampaikan ajaran Islam agar manusia bahagia hidup di dunia dan di akhirat. Setiap Rasul sudah tentu menjadi Nabi, tetapi belum tentu setiap Nabi itu adalah Rasul. Rasul Allah yang wajib kita ketahui itu ada 25, sebagaimana tercantum dalam Al-Quran. Adapun nama-nama Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui yaitu ada Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Yahya, Zakaria, Isa, dan Khatimul Anbiya adalah Nabi Muhammad SAW. Tugas Nabi dan Rasul 1. Mengajak umat manusia untuk menyembah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Mengajarkan akidah, yaitu mengesahkan Allah dan menjauhi sembahan berhala dan sembahan yang lainnya. Jadi, mengajarkan akidah di sini adalah untuk mentauhidkan Allah, untuk mengesahkan Allah bahwa Allah itu hanya satu, tidak boleh menyembah sembahan yang lain, berhala, patung, dan sembahan yang lainnya. 3. Mengajarkan agar hidup memiliki akhlak yang mulia. Tugas Nabi dan Rasul yang keempat adalah mencerdaskan umatnya agar menjadi pandai dan tidak dibodohi oleh orang. Tugas yang kelima adalah menyampaikan kabar gembira dan peringatan, yaitu bagi umatnya yang berbuat baik dan akan masuk surga dan yang berbuat jahat atau dosa akan masuk neraka. Sebagaimana dalam firman Allah dalam Quran Surat Al-An'am ayat 48 yang artinya para Rasul yang kami utus itu adalah untuk memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Yang keenam, mengajarkan hidup bermasyarakat, bersatu, saling menghormati, menghargai, dan adanya sikap saling tolong-menolong. Itulah tadi tugas-tugas Nabi dan Rasul. Karena Nabi dan Rasul di sini itu diutus untuk menyempurnakan akhlak, budi pekerti yang mulia. Innama bu'itsu lil utamima makarimal akhlak. Sesuai dengan hadis Bukhari, yakni sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak atau budi pekerti yang mulia. Sekarang kita akan belajar mengenai sifat-sifat Rasul. Dalam melaksanakan tugas mulia, Nabi dan Rasul memiliki sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Yang pertama adalah sifat wajib. Sifat wajib yang pertama itu adalah sidik. Yakni, sidik ini berarti adalah jujur. Segala ucapan, tingkah laku, dan perbuatan Rasul itu selalu benar, selalu jujur.
Semua perkataan yang terucap dari mulut Rasul selalu benar dan jujur itu tadi. Tidak pernah berbohong, baik kepada Allah ataupun kepada manusia lainnya. Sifat yang kedua adalah amanah. Amanah artinya dapat dipercaya. Sifat amanah para rasul ini memiliki bahwa rasul itu dapat dipercaya, mulai dari perkataannya hingga perbuatannya, semua dapat dipercaya. Sifat yang ketiga adalah tablik. Tablik adalah rasul itu selalu menyampaikan wahyu yang Allah berikan, ajaran dari agama itu kepada umat manusia, dekat atau jauh, sulit atau mudah. Nah, di sini semua wahyu yang diberikan oleh Allah selalu Rasul sampaikan semuanya kepada umatnya. Tidak ada satupun wahyu yang disembunyikannya. Jadi itu tadi sifat tablik, menyampaikan wahyu yang telah Allah berikan kepada umatnya. Yang keempat adalah fatonah. Fatonah ini adalah Rasul memiliki kecerdasan, pandai. Rasul adalah seseorang yang cakap, pandai, bijaksana dalam menyelesaikan setiap persoalan. Rasul juga cakap mengetahui situasi dan kondisi yang dihadapi oleh saat ini. Sifat ini wajib dimiliki oleh Rasul demi memerangi dan mengajak mereka yang masih enggan berjalan di jalan Allah. Selain itu, dalam menyampaikan wahyu dari Allah, Rasul membutuhkan strategi, diplomasi, serta kemampuan khusus agar dapat diterima oleh kaumnya. Maka sifat dari Rasul ini adalah fatonah, memiliki kecerdasan yang sangat tinggi. Itu tadi adalah sifat wajib yang harus dimiliki oleh Rasul. Nah, sekarang adalah sifat mustahil. Mustahil di sini adalah sifat yang tidak mungkin ada pada diri Rasul. Mustahil itu tidak ada. Sifat-sifat yang tidak ada pada diri Rasul. Yang pertama adalah kizib. Kizib itu artinya dusta atau bohong. Nggak mungkin kan seorang Rasul itu berbohong? Nah, ini adalah sifat mustahilnya. Jadi, tidak mungkin setiap nabi dan Rasul itu berdusta terhadap wahyu dan ajaran Allah. Karena semua umat Nabi dan Rasul itu mematuhi, mengikuti jejak langkahnya, serta meneladaninya. Yang kedua adalah khianat. Khianat ini artinya adalah tidak dapat dipercaya. Dalam hal ini, Nabi dan Rasul tidak mungkin berkhianat dan meninggalkan kewajiban dakwahnya kepada umatnya. Tidak ada satupun Rasul yang berkhianat terhadap umatnya. Semua wahyu yang telah diamanatkan itu disampaikan dan dilaksanakan dengan baik. Itu adalah khianat, tidak dapat dipercaya. Yang pertama tadi adalah kizib, yaitu bohong atau dusta. Yang kedua adalah khianat, tidak dapat dipercaya. Yang ketiga adalah kitman. Kitman itu berarti menyembunyikan. Jadi setiap Rasul Allah yang telah diamanatkan wahyunya tak mungkin disembunyikan kepada seluruh umatnya. Jadi semuanya ini disampaikan dengan baik. Wahyu yang telah Allah berikan itu disampaikan kepada seluruh umat manusia dengan baik. Yang keempat adalah baladah. Baladah ini adalah kebalikan dari sifat fatonah, yakni bodoh. Jadi setiap Rasul pilihan Allah itu tidak mungkin bodoh. Kalau Nabi dan Rasul bodoh, tentu tidak akan mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Jadi itu tadi adalah sifat mustahil yang dimiliki oleh Nabi dan Rasul. Yang pertama tadi adalah kizib. Kizib itu adalah lawannya dari sidik. Nah, kizib bohong, sidik itu adalah jujur, itu lawan katanya. Terus yang kedua itu tadi ada khianat. Khianat tidak dapat dipercaya, itu lawannya adalah amanah. Yang ketiga itu adalah kitman, ya artinya menyembunyikan, lawannya adalah tablik. Yang keempat adalah baladah, bodoh, lawannya adalah fatonah, cerdas. Selanjutnya adalah sifat jaiz. Sifat jaiz adalah sifat yang mungkin ada pada Nabi dan Rasul, tetapi tidak wajib dan tidak mustahil. Sifat jaiz pada Nabi dan Rasul ini adalah dimiliki oleh semua manusia biasa pada umumnya, karena Nabi dan Rasul merupakan manusia biasa. Seperti contohnya sifat jaiz itu adalah Nabi perlu makan, perlu minum, perlu menikah, tidur, susah, senang, sakit, dan semua sifat yang ada pada manusia. Itu adalah sifat jaiz. Sifat jaiz ini tidak mengurangi harkat martabat mereka sebagai Nabi dan Rasul. Sebab Nabi dan Rasul terpelihara dari sifat dosa, jahat, dan maksiat atau disebut maksum. Terbebas dari dosa. Itu tadi adalah sifat jaiz. Sifat yang ada pada umumnya oleh setiap manusia.
Selanjutnya adalah fungsi iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah menambah keimanan kepada Allah dengan mengetahui bahwa Rasul benar-benar manusia pilihan Allah. Yang kedua, mempercayai tugas yang dibawa oleh Rasul untuk disampaikan kepada umatnya. Yang ketiga, lebih menghormati dan mencintai Rasul karena perjuangannya. Yang keempat, memperoleh suri teladan yang baik untuk pedoman hidup. Dan yang kelima adalah ingin mengamalkan apa yang disampaikan oleh Rasul Allah. Itu adalah fungsi iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman kepada Rasul Allah merupakan kewajiban dan termasuk rukun iman yang keempat. Dengan demikian, perasaan cinta kepada Nabi dan Rasul merupakan kewajiban dan keharusan juga. Tanpa ada rasa cinta kepada Nabi dan Rasul, tidak akan mungkin kita dapat melaksanakan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meneladani Nabi dan Rasul baik dalam perkataan, tingkah laku, dan perbuatan juga merupakan kewajiban. Nabi dan Rasul berkata benar, jujur, dapat dipercaya, pintar, cerdas, cerdik, dan bijaksana. Kita wajib meneladani agar kehidupan kita bahagia di dunia dan di akhirat. Karena dengan adanya Rasul yang sudah menyampaikan seluruh wahyu yang Allah berikan kepada kita, selayaknya kita patut mensyukuri dan berterima kasih dan mengimani dan meyakininya bahwa Nabi dan Rasul itu adalah utusan dan pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.